Kalian pasti tahu beberapa berita ini. We've got to get to some breaking news just into us. We have just learned in the last maybe 90 seconds, Harvard University is now suing the Trump administration over those multi-billion-dollar cuts to research funding for the school. Harvard is calling it in this suit unconstitutional and illegal. Sebenarnya aku bukan mau fokus bahas kasusnya, karena yang lebih menarik adalah gimana konteksnya di Indonesia, terutama soal kampus nuntut atau gugat negara. Nah, kasus Harvard ini yang memicu aku buat bahas lebih lanjut. Biar teman-teman ngerti, aku bakal cerita singkat aja soal what's going on between Harvard and Trump. Semuanya bermula di konflik Israel-Gaza Oktober 2023. Protes pro-Palestina besar-besaran meledak di banyak kampus, termasuk Harvard. Tapi, aksi ini justru bikin Harvard diserang balik. Kubu Trump nuduh Harvard jadi sarang antisemitisme, bahkan dianggap berkolaborasi sama Partai Komunis Cina. Fast forward ke April 2025, pemerintah Amerika Serikat ngirim surat ke Harvard. Intinya, mereka bilang Harvard gagal memenuhi syarat hak sipil dan hak intelektual buat nerima dana federal. Pemerintah nuntut Harvard ngereformasi kampus besar-besaran, mulai dari tata kelola internal universitas, operandi penerimaan mahasiswa, penghapusan program keberagaman, sampai diminta audit ulang program kampus yang berkaitan dengan Timur Tengah. Tapi Harvard bilang, no. Dampaknya dana federal senilai 2,2 miliar dolar dibekukan. Izin mahasiswa internasional dicabut dan tekanan makin gila-gilaan. Trump bahkan ngancam cabut status bebas pajak Harvard. Tax exempt status, I mean, it's a privilege. That's really a privilege. Tapi Harvard nggak tinggal diam. Tanggal 23 Mei 2025, mereka gugat balik pemerintah Amerika Serikat ke pengadilan federal. Intinya, semua tindakan pemerintah Amerika Serikat ke Harvard itu dianggap melanggar hukum, melanggar privasi mahasiswa, dan kebebasan akademik, dan bersifat balas dendam. Update terakhir waktu video ini dibuat, Harvard menang sementara. Pengadilan federal di Boston memutuskan buat nahan sementara pencabutan izin mahasiswa internasional. Artinya, Harvard masih boleh nerima students dari luar negeri, at least for now. Oke, itu cerita singkatnya. Kasus ini sebenarnya bikin kita mikir lagi tentang pentingnya kebebasan akademik dan hak untuk mendapatkan keadilan. Bukan cuma di Amerika Serikat, tapi juga buat Indonesia. Education is a pillar of democratic participation. Bagi pejabat pemerintah yang lalai dan seenaknya bikin kebijakan, pendidikan itu jadi gangguan buat mereka. Nggak heran kan kalau suara kampus bisa jadi ujung tombak melawan kebijakan negara yang sewenang-wenang. Makanya di video ini kita bakal bahas, bisa nggak sih kampus di Indonesia ngegugat negara? Apa aja tantangannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum kita masuk ke konteks Indonesia, kita lihat dulu. Apakah ada kampus yang pernah menggugat negara di tempat lain? Apakah Harvard versus Trump itu kasus pertama? Ternyata nggak juga. Di berbagai negara, kampus dan akademisi juga pernah melawan kebijakan negara lewat jalur hukum. Selain Harvard, ada juga kasus dari New College of Florida. Sekelompok dosen dan mahasiswa dari New College of Florida menggugat sebuah undang-undang negara bagian Florida yang baru disahkan Mei 2023 lalu. Undang-undang ini ngelarang kampus negeri ngajarin materi tentang teori sosial, kayak rasisme sistemik. Mereka ngegugat karena ini melanggar kebebasan akademik dan amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Ada kasus yang berbeda juga terjadi di Jepang. Seorang profesor dari Kobe Gakuen University bernama Hiroshi Kamiwaki menggugat pemerintah Jepang ke pengadilan distrik Osaka. Gugatan ini dibuat karena pemerintah dianggap tidak transparan dalam penggunaan uang publik untuk program distribusi masker kain saat pandemi COVID-19. Contoh lainnya di Malaysia. Di tahun 1982, kampus Merdeka University nggak setuju sama aturan pemerintah yang ngelarang pembangunan kampus yang menggunakan bahasa selain bahasa Melayu untuk proses belajar mengajar. Karena mereka merasa punya hak buat belajar dan pakai bahasa sendiri, akhirnya mereka gugat pemerintah Malaysia ke pengadilan. Memang sebagian besar contoh-contoh gugatan ini berangkat dari isu pendidikan. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, semuanya punya elemen yang sama. Negara dianggap melanggar hak dasar rakyat atau lalai menjalankan tanggung jawabnya. Dan di titik itu, kampus punya ruang untuk bersuara dan melawan lewat jalur hukum. Sekarang pertanyaannya, kalau itu bisa terjadi di luar negeri, gimana dengan di Indonesia?
Apakah kampus di sini juga bisa dan berani menggugat negara? Dalam negara demokrasi, siapapun, termasuk kampus, punya hak untuk menggugat negara jika kebijakan mereka melanggar hukum atau ngerugiin masyarakat luas. First, judicial review atau JR. Ini yang mungkin paling umum digunain. Judicial review adalah proses pengujian undang-undang. Stay with me now. Judicial review adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan, kayak MA ataupun MK. Jadi kalau ada undang-undang yang dianggap bertentangan sama konstitusi, bisa nih kita ajuin judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Contohnya, ini pernah dilakuin sama Universitas Islam Indonesia ketika rektornya, dekan fakultas hukumnya, dan beberapa pejabat lain ngajuin judicial review soal Undang-Undang KPK 2019 lalu. So, walau judicial review bisa diajuin perseorangan, tapi kampus juga bisa loh pakai cara ini. Terus ada dua cara lain, yaitu class action atau citizen lawsuit. By definition, class action atau disebut juga gugatan perwakilan kelompok adalah cara gugatan oleh satu orang atau beberapa orang untuk mewakilkan kelompok yang mengalami kerugian. Ini diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok atau class action. Gugatan hanya dapat diajukan apabila terdapat kerugian yang dialami oleh sejumlah orang dalam kelompok yang memiliki kesamaan fakta atau peristiwa hukum. Things to note adalah class action itu baru berlaku kalau satu kelompok punya masalah yang sama, baik dari segi fakta kejadian atau peristiwa maupun dasar hukumnya. Terus mereka pun harus memiliki kerugian faktual. Selain Perma tadi, prosedur dan ketentuan class action juga diatur dalam HIR, yaitu hukum untuk mengadili perkara perdata dan pidana untuk wilayah Jawa dan Madura. Misalnya, pemerintah tiba-tiba ngelarang kampus A ngelakuin riset di bidang tertentu karena dianggap subversif. Kampus A ngerasa dirugiin dong. Nah, kampus A ini bisa ngelakuin class action. Citizen lawsuit. By definition, citizen lawsuit adalah cara menggugat pemerintah oleh warga negara atau organisasi masyarakat ketika pejabat negara kayak presiden, menteri, dan lain-lain lalai dalam menjalankan tugasnya dan bikin masyarakat dirugikan secara umum. Prosedur dan ketentuan pengajuan gugatan ini juga diatur dalam HIR untuk Jawa dan Madura dan diatur di RPG untuk luar Jawa dan Madura. Gugatan ini diajukan oleh beberapa orang sebagai perwakilan masyarakat buat memperjuangkan kepentingan publik. Bedanya dengan class action adalah kamu nggak harus ngerasain kerugiannya secara langsung. Asalkan kepentingan publik yang jadi taruhannya, kamu bisa ngajuin citizen lawsuit. Di konteks ini, kampus sebenarnya bisa juga menggugat negara atas dasar kepentingan umum. Jalur ini tujuannya biar pemerintah bikin aturan baru yang lebih baik supaya kesalahan yang sama nggak kejadian lagi di masa depan. Contoh, polusi udara di Jakarta membuat banyak masyarakat terkena ISPA. Ini jelas melanggar kepentingan umum kan? Nah, kampus yang ada di Jakarta, bahkan di luar Jakarta pun bisa gugat negara pakai citizen lawsuit ini. Secara hukum, kampus bisa pakai semua jalur tadi. What I mean by kampus itu ya mulai dari rektornya, dekannya, dan pejabat-pejabat lainnya yang benar-benar mengatasnamakan kampus. Kita pasti pernah nonton lah, kampus-kampus nyatain sikapnya atas situasi sosial dan politik Indonesia. Ada gerakan hashtag kampus menggugat dari UGM, ada juga gerakan hashtag Indonesia Gelap dari banyak kampus di Indonesia dengan bawa beberapa isi tuntutan saat demo. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya akademisi atau kampus nggak langsung gugat negara aja secara formal? Well, actually they can, but it's kind of complicated. Pertama, secara historis belum ada preseden pemerintah Indonesia ngerugiin kampus secara langsung akibat kebijakannya. Beda kayak Harvard tuh yang jelas-jelas mereka ngerasain langsung kerugian materialnya ataupun imaterialnya. Apalagi buat kampus-kampus PTN. Mereka adalah entitas yang dimiliki negara juga. So, nggak ada gainnya buat bikin kebijakan ngaco. Instead of that, pemerintah lebih milih ngontrol atau ngedisiplinin kampus. Misalnya dengan ngasih mereka konsesi tambang atau screening afiliasi politik buat calon guru atau dosen kayak yang dilakuin saat Orde Baru. Sekarang kalian tahu nggak? Menteri Pendidikan Tinggi itu punya hak suara 35% kalau PTN Badan Hukum atau PTN Satker atau PTN BLU ngadain pemilihan rektor. Buat apa ya? Coba tulis di kolom komentar. Kedua,
Ini juga ngebawa kita ke permasalahan selanjutnya. Karena pemerintah relatif memiliki kampus-kampus itu secara natural, ini bikin hubungan keduanya kayak orang tua sama anak. Kadang kampus juga mungkin takut kalau nggak dapet support dari pemerintah lagi. Aku yakin banget pasti ada banyak akademisi yang pengen bersuara atau menggugat negara. Kita nggak pernah kekurangan kebijakan yang bikin hidup kita makin berat kok. Tapi resiko intimidasi, birokrasi, bahkan profesi lah yang jadi taruhannya. Makanya, lots of academicians menggugat negara lewat cara lain. Misalnya, lewat diskusi atau seminar, nerbitin artikel atau buku yang kritik kebijakan pemerintah, dan hal-hal lainnya. Dan itu sama sekali nggak ngurangin nilai perjuangan mereka kok. Terakhir, kalau kalian mikir citizen lawsuit bisa jadi solusi, faktanya proses ini bisa makan waktu yang lama banget. Contoh, gugatan polusi udara di Jakarta yang diajukan melalui citizen lawsuit. Prosesnya makan waktu lebih dari 2 tahun. Padahal nyangkut hak dasar yaitu udara bersih. Pada akhirnya, secara ideal kampus harusnya emang bisa jadi garda terdepan untuk ngebela kepentingan umum. Tapi realitanya jelas nggak semudah itu. Pertanyaannya sekarang, di tengah situasi politik dan hukum yang makin kompleks, beranikah kampus-kampus itu memiliki sikap? Atau justru memilih diam demi rasa aman? Well, that's all for this video. Tell me what you think, dan see you di video lainnya.